Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah pengajian agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Haris MPD. Kepada yang disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahu 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 khaliquna, Allahu 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 raziquna. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, saya nggak lama-lama, saya cuma mau cerita. Cerita ini ada kaitannya dengan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak masjid atau musola atau majelis taklim atau apa yang mengadakan Maulid. Tapi yang saya heran justru isinya bukan Maulid. Ceramahnya malah nerangin kemana-mana, enggak nerangin Maulid kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau nerangin bagaimana kita cara mencintai Nabi, enggak. Makanya saya prihatin ya, barangkali ibu-ibu udah pernah dengar, tapi yang namanya manusia kadang lupa ya Bu ya, Bu, lupa. Maka saya ingatkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Cerita ini saya ambil dari kitab Tuhfatul Mardiyah fi Akhbaril Qudsiyah wal Ahadisin Nabawiyah. Kenapa kita umat Islam harus merasa senang, merasa bahagia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini, sehingga di setiap bulan Maulid ada pertemuan, ada perkumpulan apa aja, kita baca riwayat beliau yang ada di kitab Al-Barzanji. Kenapa? Maka jawabannya yang pertama, para nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad saja menunggu kelahiran beliau, pengen ketemu beliau, padahal beliaunya adalah nabi terakhir dan pasti nggak ketemu. Nah, kita sebagai umatnya masa tidak senang atas kelahiran beliau? Kan gitu. Para nabi-nabi terdahulu aja menunggu kapan Nabi lahir, saya pengen ketemu. Nah, kita dengan kelahiran Nabi beliau masa nggak senang? Harus senang.
Makanya dalam kitab yang saya sebutkan tadi itu diceritakan dari seorang tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih. Beliau itu murid Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau adalah salah seorang tabi'in yang terkenal. Jadi ceritanya begini, Bu. Ya. Semangat ya sebentar. Masya Allah. Nabi Adam alaihis Salam. ketika diciptakan oleh Allah langsung dipersilahkan masuk ke dalam surga. Ketika diantar sama malaikat Ridwan, mau masuk kata malaikat Ridwan, silahkan dibuka pintu surga dengan ucapan yang ada di atasnya. Ucapannya adalah ada tulisan di atas pintu surga itu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru pintu bisa kebuka. Makanya tadi kita merhabanan Miftahul Jannah La ilaha illallah, kuncinya surga. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam kaget. Nah, itu ada kata la ilaha illallah, ada nama Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu siapa, malaikat? Kata malaikat Ridwan, tanya aja langsung ke Allah. Ya Allah, Muhammad itu siapa? Begitu hebatnya dia sehingga namanya engkau sandingkan dengan namamu sebagai pembuka pintu surga. Allah menjawab, wahai Nabiku Adam alaihissalam, sesungguhnya surga, neraka, alam, dunia, dan seluruh alam ini aku ciptakan karena adanya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan dulu yang namanya nur Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad. Dari situlah Allah menciptakan bermacam-macam makhluk seperti surga, neraka, malaikat, jin dan sebagainya, termasuk yang ada di dunia ini. Makanya ada hadis Nabi, yang hadis ini berupa hadis qudsi. Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad maka nahazal alam. Seandainya engkau tidak ada Muhammad, maka alam ini juga tidak akan ada. Maka walaupun orangnya belum lahir, tapi menjadi kuncinya surga aku sandingkan dengan namaku. Barulah Nabi Adam bilang, ya Allah, semoga engkau mempertemukanku dengan seorang nabi yang bernama Muhammad. Akhirnya Nabi Adam ketemu nggak, Bu? Bu, Nabi Adam ketemu nggak sama Nabi Muhammad nih? Ketemu nggak, Bu? Alhamdulillah ketemu. Kapan ketemunya? Saat peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad ketika naik ke langit pertama, di situ bertemu dengan Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam masih hidup, ruhnya atau arwahnya ada di langit pertama. Nah, nabi-nabi aja senang dengan kelahiran Nabi kita, masa kita nggak senang? Singkat cerita, Nabi Adam di surga. Ketika Nabi Adam di surga, masih dalam kitab Tufatul Madiyah tadi, Nabi Adam ceritanya kesepian, Bu. Bu, apa aja makanan ada, tapi nggak ada yang nemen. Akhirnya tidur di bawah pohon, diiringi dengan angin surga yang sepoi-sepoi.
Sepoi zaman sekarang. Zaman dulu Nabi Adam mungkin sepoi. Tiba-tiba dengan perut kenyang ketiduran. Pas giliran bangun, Nabi Adam kaget. Melihat ada makhluk yang sangat cantik. Kamu siapa? Dia senyum. Saya Hawa. Aku dijadikan oleh Allah untukmu dari tulang rusukmu yang sebelah kiri. Akhirnya Nabi Adam diperiksa. Diurut tulang rusuknya dari kanan ke kiri. Iya, yang kiri kurang satu. Kalau begitu kamu sini dong. Kata Ibu Hawa, masa perempuan dulu yang marahin? Laki-laki dulu dong. Kodratnya perempuan mengikuti Ibu Hawa. Jangan malah nembak duluan. Jangan bilang I love you duluan ya Bu. Iya, walaupun sukanya kayak apa, tetap lah harus laki-laki yang duluan. Akhirnya Nabi Adam marahin. Akhirnya Nabi Adam marahin. Cukup kalau perempuan cukup kasih kode aja. Ibu Hawa. Giliran Nabi Adam mau marahin, mau langsung meluk. Ketika mau langsung meluk, Ibu Hawa mundur. Jangan pegang dulu. Jangan peluk dulu. Kenapa? Katanya kamu dijadikan sama Allah untuk aku. Karena baru saja kita berkenalan. Mau pegang soal gampang, mau peluk soal mudah. Tapi aku mau tahu dulu apa maksud di hatimu. Kan gitu ya. Kalau kata Roma Irama. Kalau engkau sungguh-sungguh peluk kecium boleh saja. Tapi kalau mau main-main silahkan cari yang lain. Begitu. Roma Irama begitu. Akhirnya turun malaikat Jibril. Baik. Untuk supaya resmi halal kalian nikah, disaksi penghulunya aku langsung, kata malaikat Jibril, disaksikan para malaikat, dayang-dayangnya para bidadari. Tapi syaratnya engkau Adam harus membayar atau memberi mas kawin. Mas kawinnya adalah membaca Sallallahu ala Muhammad 100 kali. Bu, Nabi Muhammadnya udah lahir belum? Belum. Tapi dijadiin mas kawin saat pernikahan Nabi Adam dan Ibu. Apa mas kawinnya? Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 100 kali. Makanya kalau itu, makanya sallallahu alaihi Muhammad itu disebutnya sholawat Jibril. Sholawat Jibril karena yang memberikan kepada Nabi Adam adalah malaikat Jibril. Kalau kata guru saya Kiai Haji Anwar Mansur, para pendiri Pondok Pesantren Nirboyo Kediri, mengatakan siapa yang baca Sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali sehari, maka dia tidak akan kekurangan rizkinya. Amin ya robbal. Makanya alhamdulillah saya ngamalin terus, alhamdulillah rezekinya nggak putus-putus. Habis ada lagi, habis ada lagi. Alhamdulillah. Rezekinya habis nggak kira-kira? Orang dipakai ya habis ya, habis ada lagi, habis ada lagi. Coba tanya aja istri saya. Bener, tanya aja. Mas, kita gimana mas? Gimana apanya? Kita punya apa? Kebutuhan kita begini-gini. Terus duit kita nggak ada lagi. Tenang, Allah Maha Kaya.
Iya Allah maha kaya, cuma jalannya gimana? Jalannya sholawat 1000. Insya tahu-tahu ada. Alhamdulillah. Kalau seorang wali Allah yang sangat terkenal di Indonesia ini, namanya Syekh Guru Sekumpul, mengatakan siapapun orangnya, baik kenal samaku atau tidak, kalau ngamalin sholawat 1000 satu hari sallallahu alaihi Muhammad, maka dia akan aku anggap muridku dari dunia sampai akhirat. Insya Allah kita amalin ya Bu ya. Singkat cerita, Nabi Adam digoda sama iblis. Ibu Hawa juga digoda. Akhirnya suruh makan buah apa Bu? Makan namanya buah khuldi. Khuldi itu kekekalan. Singkat cerita turun, karena makan buah khuldi dua-duanya diusir dari Allah ke bumi. Tapi sebelum diusir dibekalin dulu sama Allah. Adam, secara prosedur kamu salah, karena kamu memakan buah yang aku larang. Tapi kalau kamu mau dapat ampunan dariku, baca ini. Diusir tapi disuruh baca biar dapat ampunan. Beda sama iblis. Iblis diusir dari surga, nggak dikasih suruh baca apa-apa. Karena apa? Karena dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia merasa lebih baik dari Adam. Bahkan bukannya minta ampun, bukannya nyesel, iblis itu berjanji akan aku goda Adam keturunannya dan semua anak cucunya sampai hari kiamat, biar Adam dan keturunan anak cucunya menemaniku di neraka. Nauzubillah. Singkat cerita, mungkin ibu-ibu sering dengar ceritanya. Nabi Adam diturunkan di mana Bu? Waktu di bumi, dari surga diturunkan di, awalnya pelukan Bu, suami istri awalnya peluk. Tapi lama-lama ya dari, bayangin, dari surga itu di langit keberapa nggak tahu. Ada lapisan ozon, lapisan macem-macem, bikin subhanallah. Pelukannya lepas, pakaiannya lepas, akhirnya sampai di bumi telanjang bulat. Nabi Adam turunnya di Samarkand, India. Di mana Bu? Samarkand India. Nah, Ibu Hawa turunnya di Jeddah. Jeddah di mana Bu? Arab. Jeddah di mana Bu? Di Arab. Nabi Adam di India. Akhirnya India sampai ke Mekah jauh nggak? Jauh. Kalau Jeddah ke Mekah dekat nggak? Dekat. Ya itulah makanya dari dulu sampai sekarang makanya disebut kalau laki-laki panjang langkahnya. Nabi Adam dari India bisa ketemu sama Ibu Hawa, ketemunya di Mekah. Kalau perempuan pendek langkahnya, karena dari perempuan Ibu Hawa dari Jeddah. Berpisah selama berapa tahun? Nah, Bu Haji masih apa? 350 tahun baru bertemu. Luar biasa. Umurnya Nabi Adam dan Ibu Hawa umurnya 1000 tahun. Bayangin. Bukannya bengen lagi. Bukannya zaman bengen lagi. Zaman gak ada siapa-siapa. Orang manusia cuma Nabi Adam doang sama Ibu Hawa. Yang ada binatang-binatang. Masih hutan, belum ada bangunan. Yang bangun kan orangnya belum ada. Dari India nyariin istrinya Hawa. Ibu Hawa nyariin suaminya Adam. Hawa, Adam. Hawa, Adam.
Ya kan ibu-ibu biasanya begitu. Bu, ibu-ibu waktu belum nikah, beda kalau udah nikah ya. Ibu-ibu waktu belum pacaran, lagi pacaran nih. Pacarnya mah nelpon panjang-panjang, "Neng aku kangen gini-gini." Ceweknya mah, "Iya sama." Ibu-ibu kan begitu. Bener gak kira-kira? Beda kalau udah nikah, ibu-ibu yang banyak ngomong. Laki-laki mah diam aja. Hawa. Ada. Haji. Akhirnya ketemu. Ada mas sama sekali, itu mas terus ada sama sekali ya. Hawa. Ada. Perempuan kan begitu. Akhirnya ketemu, alhamdulillah. Ketemu di mana ketemunya? Di Padang Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah. Itu pun karena diperintahkan sama Allah. Setelah minta ampun dengan bacaan yang Allah kasih tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Yang di penta 2 apa itu? Wa illam taghfir lana warhamna. Ya Allah, jika engkau tidak mengampuni aku, jika engkau tidak menyayangi aku, maka aku termasuk orang yang merugi. Maka yang dipentadu ampunan sama kasih sayang. Akhirnya dikabul. Setelah dikabul, Nabi Adam berdoa, "Ya Allah, aku pengen ketemu istri saya." Apa kata Allah? "Kamu kalau teriak di atas tempat yang tinggi supaya kedengeran istrimu." Akhirnya melihat tengok-tengok, tempat yang tinggi adalah Jabal Rahmah. Naik ke gunung. Sampai sono, ibu-ibu yang sudah pergi haji umroh, insya Allah pernah ke Jabal Rahmah. Bu, naiknya susah nggak? Susah. Dulu, sekarang aja apalagi dulu. Sekarang mah batunya juga udah dibentuk-bentuk kan? Batunya udah bisa buat naik. Itu apalagi dulu. Setelah di puncak Jabal Rahmah, Nabi Adam Iya. Hawa. Ya kan menggema, di puncak gunung kan menggema, Bu. Ya kan? Makanya kedengeran nama Ibu Hawa. Hawa. Ibu Hawa dengar tuh. Hawa. Adam. Curang itu. Alhamdulillah ketemu berpeluk. Kalau ada Roma Irama langsung dibikin lagi tuh. Hello langsung. Nah, alhamdulillah. Nah, itu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nabi Muhammadnya belum lahir, tapi pengen ketemu dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita yang ngaku sebagai umatnya. Bu, pengen gak ketemu Nabi? Serius nih, disaksikan malaikat. Pengen gak ketemu Nabi? Bu, serius nih. Pertanyaannya, kalau kira-kira ibu ketemu Nabi, ibu mau ngapain? Bu, ayo, bener nih. Ibu nanti malam tidur tiba-tiba Nabi datang.
kamu pengen ketemu aku, kamu mau ngapain? Ibu mau ngapain kira-kira? Ayo. Bingung kan? Pengen ketemu Nabi, giliran ketemu bingung. Itu namanya cinta. Bingung mau ngapain ya Allah. Ya mungkin nangis, ya mungkin senang, ya cium tangan. Wah, saking rindunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Setiap malam Jumat, setiap malam Minggu kita sholawatan, marhabanan. Setiap hari sholawat kita sebut namanya paling gak 1000. Gimana kita gak rindu sama Nabi? Insya Allah Nabi juga sayang rindu sama kita. Amin ya rabbal alamin. Bu, satu lagi. Ada di kitab Tafsir Sawi, ketika Nabi Muhammad dapat wahyu surat Al-Quran yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, tidak aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai penebar kasih sayang di seluruh alam. Amin. Sahabat nanya sama Nabi, wahai Rasul, kenapa engkau tidak meminta seperti Sulaiman yang kerajaannya bukan cuma menguasai manusia, tapi jin, angin, binatang tunduk sama Nabi Sulaiman. Makanya semut aja bisa ngomong sama Nabi Sulaiman. Apa jawaban Nabi? Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi ada satu doa yang dikabulkan. Doanya Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yambagi min ba'di. Doanya Nabi Sulaiman, ya Allah, berilah kami kerajaan yang belum pernah engkau berikan kepada orang sebelumku dan orang sesudahku. Doanya Nabi Musa yang sering kita hafal, Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alhu waziran min ahli. Nabi Musa cadel, Bu. Nabi Musa cadel, disuruh ngadep Fir'aun, berdakwah Fir'aun. Bingung kan Nabi Musa, gimana seorang raja mau ngerti ucapan aku? Anak kecil aja gak ngerti ucapan aku karena aku cadel. Akhirnya Nabi Musa berdoa, Rabbi srohli sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yasirli amri, mudahkan urusanku, wahlul uqdatam min lisani, hilangkan kecadelan dari lidahku. Tuh doanya tuh, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, semoga ucapanku bisa dipahami oleh orang lain. Akhirnya dikabul, jadi hilang cadelnya. Ditambah lagi waj'alhu waziran min ahli, jadikanlah saudaraku Harun sebagai pendampingku. Gara-gara doa Nabi Musa, Nabi Harun diangkat menjadi Rasul untuk mendampingi Nabi Musa. Tapi kata Nabi, wa du'ai li ummati yaumal qiyamah hatta la yadkhulu ahadan minan nar. Sedangkan doaku nanti cuma untuk umatku di hari kiamat, sehingga tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam neraka berkah doaku. Amin ya rabbal. Gimana enggak sayang Nabi sama kita? Nabi-nabi yang lain doa buat dirinya sendiri, Nabi kita Nabi Muhammad doain buat kita. Berarti semua orang Islam yang mengaku umat Nabi Muhammad, insya Allah semuanya masuk surga. Amin ya robbal alamin. Cuma masuk surganya duluan apa belakangan kan nggak tahu, ya kan? Yang ditolong sama Nabi duluan apa belakangan kan nggak tahu kan?
Nah ibu-ibu kalau mau duluan sholawat yang banyak. Amin. Coba aja, coba. Ibu pernah ngantri? Ngantri apa aja? Sembako ke gaji. Pernah ngantri nggak? Pernah ngantri nggak? Tuh ada di rumah sakit ambil nomor ke. Pernah ngantri kan? Coba, ketika pernah ngantri ada yang duluan, ada yang belakangan kan? Nah nanti kita di hari kiamat juga begitu. Mengharap syafaat Nabi itu ngantri dari Nabi, umat Nabi Muhammad yang pertama sampai hari kiamat ngantri. Siapa yang duluan ditolong? Yang banyak sholawatnya. Insya Allah. Makanya kita mengagungkan maulid Nabi karena para Nabi pun pengen ketemu Nabi, apalagi kita umatnya bukan cuma pengen ketemu, tapi diberikan syafaat oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak sholawat kita di dunia, insya Allah semakin duluan kita diselamatkan sama Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastaghfirullahaladzim innahu kana ghafara. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Min jami'il ma'asi wa dzunub. Abdul zikri falam anahu qaulu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubasu insyaallah dalam nal aminin birahmatika rahmar rahimin alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.